Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Kamsina MPDI. Perkenalkan, nama saya Izzatul Jannah dengan NIM 20412-1016. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi sejarah peradaban Islam pada semester 1. Baiklah. Yang pertama yaitu peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Selama masa pemerintahannya, Kekhalifan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda, sesuai perubahan politik, sosial, dan juga budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni tahun 1300, ini dari tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu sebagai berikut. Pertama, periode pertama yang dimulai dari 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi, yang disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Kemudian periode kedua yang dimulai dari tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi, disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Nah, kemudian ada periode ketiga dari tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi, yang mana masa kekuasaan dinasti Bani Buayyih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, disebut juga masa pengaruh Persia yang kedua. Kemudian adalah periode keempat dari tahun 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Bani Abbasiyah. Nah, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Terakhir yaitu periode kelima dari tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Nah, selanjutnya itu adalah pada masa pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, pedagang yang transit dari timur ke barat juga banyak membawa kekayaan. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasannya. Hal tersebut menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Pemimpin yang berhasil membawa Kekhalifan Abbasiyah pada masa keemasannya adalah sebagai berikut. Pertama, ada Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Muqtashim, Al-Watsiq, dan Al-Mutawakkil. Selanjutnya yaitu adalah peradaban Islam di Spanyol, yang mana pertama kita akan bahas mengenai dinamika politiknya.
Nah, pada awalnya Al-Andalus dikuasai oleh seorang wali Yusuf Al-Fihri, gubernur yang ditunjuk oleh khalifah di Damaskus dengan masa jabatan biasanya 3 tahun. Namun pada tahun 740-an Masehi terjadi perang saudara yang menyebabkan lemahnya kekuasaan khalifah, dan pada tahun 746 Masehi Yusuf Al-Fihri memenangkan perang saudara tersebut, menjadi seorang penguasa yang tidak terikat pada pemerintahan di Damaskus. Pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah menjatuhkan pemerintahan Umayyah di Damaskus dan merebut kekuasaan atas daerah-daerah Arabia. Namun pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I melengsarkan Yusuf Al-Fihri dan menjadi penguasa Cordoba dengan gelar Amir Cordoba. Abdurrahman menolak untuk tunduk kepada Kekhalifan Abbasiyah yang baru terbentuk karena pasukan Abbasiyah telah membentuk sebagian besar keluarganya. Selanjutnya yaitu dinamika intelektual, yang mana catatan sejarah menunjukkan bahwa saat proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan pasukan-pasukan ke sana. Mereka adalah Tarf ibnu Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tariq bin Ziyad yaitu adalah seorang mata-mata, kemudian Musa ibnu Nusair yaitu adalah seorang gubernur di Afrika. Nah, Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, yaitu utara dan selatan, Al-Muwalladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam, Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, dan Al-Sokalibah, yaitu penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Yahudi, Kristen Muzarab yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu kecuali yang terakhir memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Selanjutnya yaitu Perang Salib. Awal mula terjadinya perang salib antara pihak timur yaitu Islam melawan pihak barat yaitu Kristen. Penyebab perang salib disebabkan oleh banyak faktor seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Diawali pada tahun 1070 ketika Yerusalem direbut oleh Bani Saljuk dari Turki dan ketika Kaisar Yunani Diogenes dikalahkan dan ditawan di Manzikert pada 1071. Sejak itu, Asia Kecil dan seluruh Suriah dikuasai oleh Bani Saljuk. Disusul dengan menyerahnya Antioquia di tahun 1084 hingga Kristen menguasai seluruh kota besar di Asia pada tahun 1092. Kondisi menjadi semakin parah ketika Bani Saljuk membatasi dan memperketat jarak umat Kristen ke Yerusalem sehingga mendorong umat Kristen memperjuangkan kebebasannya dengan merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Kaisar Alexius Komnenus meminta kepada Paus Urbanus II di tahun 1095 untuk menyemangati umat Kristen di Eropa agar melakukan perang salib. Untuk menyatukan kekuatan, maka peperangan diumumkan untuk menundukkan gereja-gereja di wilayah timur yang masih dikuasai oleh Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajaan Islam di Asia Tenggara, yang mana ada 3 kerajaan besar. Pertama yaitu Kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Ketika abad ke-9 sampai 10 Masehi,
Kerajaan Syafawi memutuskan untuk menetap di Asia Tengah dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Pada tahun 923 sampai 1342 merupakan masa Utsmaniyah. Bisa dibilang seperti ini karena kekuasaan Utsmaniyah merupakan periode terpanjang dari lembaran sejarah peradaban Islam. Dalam waktu kurang lebih 6 abad, pemerintahan Utsmaniyah telah mengambil bagian penting sebagai satu-satunya yang menjaga dan melindungi kaum muslimin. Setelah menjalani masa-masa keemasannya, Kerajaan Utsmani akhirnya mengalami masa kemunduran. Kemunduran kerajaan Utsmani ini terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Setelah wafatnya Sultan Salman, terjadi perebutan kekuasaan antara putranya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang terletak di India. Pada masa keemasannya, kerajaan ini menjadi kerajaan adikuasa dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia. Pada masa kejayaannya, kerajaan Mughal menguasai wilayah yang amat luas. Hal ini dibuktikan ketika cakupan kerajaan Mughal meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, Allahabad, Ajmer, Gurajat, Melwa, Bihar, Bengal, Khandes, Berar, Kashmir, Majipur, Golconda, Lahore, dan Trichinopoli. Selanjutnya yaitu adalah kerajaan terakhir, Kerajaan Syafawi, yang mana berasal dari gerakan tarekat di Ardabil, sebuah kota yang terletak di negara Azerbaijan. Waktu berdirinya kerajaan Syafawi ini hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Nama kerajaan Syafawi sendiri diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din. Kerajaan Syafawi ini menganut aliran Syiah dan aliran Syiah tersebut ditetapkan sebagai mazhab di negaranya. Kerajaan Syafawi mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Abbas I. Pada masa kekuasaan Abbas I ini, ia mampu untuk mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas yang ada di negara tersebut. Pada masa kekuasaan Abbas I juga telah berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaannya yang lepas. Selanjutnya yaitu adalah kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, yang mana di sini Malaka dan Nusantara. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang muncul dari lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok mulai membaur dengan masyarakat Indonesia. Melalui perdagangan tersebut, agama Islam semakin berjaya di Indonesia yang kemudian banyak membawa perubahan dari sisi budaya sampai pemerintahan. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di penjuru negeri membawa ajaran Islam ke seluruh Indonesia. Meski begitu, berdasarkan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-6 Masehi dan terus berkembang. Dengan adanya perdagangan tersebut, ajaran agama Islam mulai diberikan melalui banyaknya kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama, kita akan membahas kerajaan Islam di Nusantara, di Sumatera. Yang pertama yaitu adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang mana letak Samudra Pasai di pantai timur Pulau Sumatera bagian utara berdekatan dengan jalur pelayaran perdagangan internasional pada saat itu, yaitu Selat Malaka, merupakan pusat pemerintahannya di kota Pasai. Dengan posisi yang strategis ini, Kerajaan Samudra Pasai berkembang dengan cukup pesat, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, dan juga sosial budayanya. Nah, ada raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Thohir, Sultan Ahmad Perumadat Perumai, Zainal Abidin, dan Sultan Salahuddin. Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Pagaruyung. Nah, sejarah berdirinya Kerajaan Pagaruyung yaitu merupakan sebuah kerajaan Melayu
yang pernah berdiri, meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini dirujuk dari Tambo yang ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347 dan sekitar tahun 1600-an kerajaan ini menjadi kesultanan Islam. Selanjutnya itu Kerajaan Malaka, yang mana pembentukan Kerajaan Malaka disinyalir ada kaitannya dengan perang saudara di Majapahit setelah Hayam Wuruk meninggal dunia. Sewaktu perang saudara tersebut, para Meswara, putra Raja Sriwijaya Palembang, turut terlibat karena ia menikah dengan salah seorang putri Majapahit. Letak Kerajaan Malaka diperkirakan berada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka. Nah, ada beberapa raja yang pernah memerintah Kerajaan Malaka. Yang pertama ada Iskandar Shah, Muhammad Iskandar Shah, Muzaffar Shah, kemudian Sultan Masyur Shah, dan terakhir Sultan Alauddin Shah. Nah, selanjutnya yaitu ada Kerajaan Islam di Aceh Darussalam. Pada awalnya, wilayah Kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat Shah. Ketika Mughayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan Kerajaan Pasai. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Aceh ini yaitu ada Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Salahuddin, Alauddin Riyad Shah Al-Kahar, Sultan Iskandar Muda, dan terakhir Sultan Iskandar Thani. Nah, kemudian ada Kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama itu ada Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Demak sebelumnya merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Demak yaitu Raden Patah dan juga Adipati Unus serta Sultan Trenggana. Salah satu peninggalannya yaitu Masjid Agung Demak yang terkenal dengan salah satu tiangnya yang terbuat dari pecahan kayu atau tatap. Kemudian itu ada Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa juga. Sebelumnya, wilayah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. Nah, raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Banten itu adalah Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Sultan Maulana Muhammad, Abdul Mufahhid, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasar. Kemudian ada Kerajaan Mataram Islam, yang mana berdiri pada tahun 1582, dan pada awal perkembangannya, daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram ini berada di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu di Kota Gede. Selanjutnya yaitu Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang ini berdiri pada tahun 1568 dan runtuh pada tahun 1587. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya, atau dikenal juga sebagai Jakartingkir. Sultan Hadiwijaya pula yang berhasil mengantarkan Pajang ke pusat kejayaan. Pajang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa yang letaknya berada di pedalaman. Karena itu, kerajaan ini bersifat agraris dan mengandalkan. Nah, selanjutnya itu adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Cirebon pada awalnya merupakan kampung kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Kampung ini kemudian dikembangkan oleh Ki Gedeng Alang-Alang dan dikenal menjadi Tegal Alang-Alang. Ada raja-raja yang memerintah, yaitu Sunan Gunung Jati, Fathahillah, Pangeran Mas, dan juga Pangeran Rasmi. Nah, selanjutnya itu adalah kerajaan Islam di Kalimantan. Ada dua, Kerajaan Kutai Kartanegara dan juga Kerajaan Banjar. Pertama yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara, yang mana berada
yang mana berbeda dengan kerajaan Kutai Martapura yang disebut-sebut sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Kerajaan Kutai Kartanegara ini mulai eksis pada abad ke-14 sebelum menjadi kesultanan atau memeluk Islam. Nah, Kutai Kartanegara mulai menjadi kerajaan Islam pada tahun 1575. Raja yang menjadi sultan pertamanya itu ada Raja Mahkota Mulia Alam. Nah, selanjutnya itu adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar itu sejarah awalnya itu terjadi pertentangan di lingkaran keluarga kerajaan negara Daha setelah Maharaja Soekarama menunjuk Pangeran Samudra sebagai penerusnya. Pangeran Samudra adalah anak dari putri Maharaja Soekarama yang bernama Galuh dan Sari. Penunjukan sang cucu ini memantik kekesalan dari 3 orang putra Maharaja Soekarama, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Bagalung, dan juga Pangeran Tumenggung. Nah, selanjutnya itu adalah kerajaan Islam di Sulawesi, di mana hanya satu, yaitu Kerajaan Makassar. Yang merupakan kesultanan Islam di Sulawesi bagian selatan pada abad ke-16 Masehi, yang pada mulanya masih terdiri atas sejumlah kerajaan kecil yang saling bertikai. Daerah ini kemudian dipersatukan oleh kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Goa dan juga Kerajaan Talok, yang menjadi Kesultanan Makassar. Cikal bakal Kesultanan Makassar adalah dua kerajaan kecil tersebut, yang mana terletak di semenanjung barat daya Sulawesi dengan kedudukan strategis dalam perdagangan rempah-rempah. Raja-raja yang pernah memerintah yaitu Sultan Alauddin, Sultan Muhammad Said, dan juga Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini mendapat julukan ayam jago dari Jadi, itulah. Selanjutnya itu adalah kerajaan Islam di Maluku, yang mana kerajaan Islam di Maluku itu ada 2, Ternate dan juga Tidore. Yang pertama Ternate, yang mana pada abad ke-13 di Maluku berdiri kerajaan Ternate. Ibu kota kerajaan Ternate terletak di Sampalu. Selain kerajaan Ternate, di Maluku juga terdiri beberapa kerajaan lain seperti Zololo, Tidore, Bacan, dan Obi. Kerajaan Maluku, kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang baik dari Nusantara maupun pedagang asing. Selanjutnya adalah kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate, dan menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Ternate pertama adalah Muhammad Nakal yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Nah, selanjutnya itu adalah kerajaan Islam di Papua, yang mana salah satu pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua yaitu Islam datang di Papua pada tahun 1360 yang disebarkan oleh mubalik asal Aceh, Abdul Ghaffar. Nah, selanjutnya yaitu adalah kerajaan Islam di Nusa Tenggara, yang mana Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dibilang sejak awal abad ke-16. Putra Sunan Giri. Namun Islam mungkin masuk ke Sumbawa melalui Sulawesi lewat dakwah para mubalik dari Makassar antara lain 1540 sampai 1550. Selanjutnya itu adalah reformasi Islam. Reformasi Islam merupakan proyek historis ulama yang dimulai pada abad ke-17 dalam historis ulama yang dimulai pada abad ke-17 dalam usaha untuk menata kembali umat Islam dan memperbarui perilaku individu. Proyek historis ini didasarkan pada gagasan pemurnian kepercayaan dan praktek Islam dengan kembali kepada sumber yang otentik yaitu Al-Quran dan Sunnah serta memiliki kecenderungan kuat untuk menolak kebudayaan Barat. Ciri utama dari reformasi Islam ialah semangat puritanisme, yakni penekanan
kepada ajaran Islam yang murni, ada semacam persamaan dengan aliran tradisionalisme yang menekankan ortodoksi atau keaslian ajaran Islam bertolak dari semangat puritanisme. Aliran reformasi sangat menekankan islah dan juga tajdid. Nah, ada 3 tokoh-tokoh gerakan reformasi, yaitu ada Ahmad Sirhindi, Syekh Waliullah, dan gerakan Wahabi. Nah, kemudian ada dampak kemajuan Barat atas kemajuan Islam dan respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Dampak positif dari dominasi peradaban Barat dalam pendidikan Islam antara lain bahwa keberadaan peradaban Barat itu telah mengefektifkan sekaligus mengefisienkan proses pelaksanaan pendidikan Islam. Kemajuan peradaban Barat telah menyadarkan dunia Islam akan ketinggalannya sehingga menggugah hati mereka untuk berusaha keras menuju penguasaan kembali ilmu pengetahuan dan peradaban yang pernah dimiliki oleh orang Islam. Selanjutnya adalah keberadaan peradaban Barat memudahkan transfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan keahlian kepada generasi muda, sehingga mereka betul-betul siap mengarungi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya itu ada dampak negatifnya dari dominasi peradaban Barat dalam pendidikan Islam. Antara lain menyebabkan terjadinya dikotomi dan dualisme pendidikan sebagai pengaruh faham sekuler yang berkembang di Barat. Kemudian dari segi ekonomi justru menguras masyarakat Islam untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli produk-produk teknologi Barat sebagai alat yang modern untuk dipakai dalam dunia pendidikan. Dan terakhir melemahkan kreativitas untuk menciptakan media dalam pendidikan Islam karena menganggap bahwa teknologi Barat telah menyiapkan berbagai fasilitas pendidikan yang dibutuhkan mulai dari yang sederhana sampai yang paling canggih. Selanjutnya itu adalah respons Islam terhadap peradaban Islam. John L. Esposito menerangkan terdapat 3 macam respon umat Islam terhadap pengaruh peradaban modern yang berasal dari Barat, yaitu penolakan dan penarikan diri. Kemudian sekularisme dan juga westernisasi. Yang ketiga adalah modernisme Islam. Nah, baiklah teman-teman. Itulah tadi penjelasan mengenai beberapa materi di semester 1 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga kita semua bisa belajar. Sekali lagi terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.